Di sini kami akan menjelaskan mengenai trade war USA versus China. Yang beranggotakan saya sendiri Rima Mutina, Alika Alia, Nanda Nur Imania, dan Cinta Dipia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hubungan dagang USA-China 10 tahun terakhir. Kondisi bilateral antara Amerika-China semakin memanas. Hal ini tidak terlepas dari sikap masing-masing negara yang saling serang. Sementara perundingan tak kunjung memberikan hasil yang diharapkan. Pada 24 September 2018, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif impor sebesar 10% atau senilai 200 US dollar miliar atau setara dengan 2.969 triliun terhadap produk Cina. Tak terima dengan kebijakan baru dari Amerika Serikat, Cina membalas dengan menambahkan produk asal Amerika Serikat ke dalam daftar produk yang terkena impor. Produk-produk tersebut memiliki nilai sebesar 60 dolar Amerika Serikat. Kan baru dari Amerika Serikat, Cina membalas dengan menambahkan produk asal Amerika Serikat ke dalam produk yang terkena impor. Produk-produk tersebut memiliki nilai sebesar 60 miliar US dollar atau setara dengan 890 triliun. Kementerian Perdagangan Cina menyatakan akan mengambil langkah dalam menghadapi penetapan kenaikan tarif bea masuk impor ini. Akibatnya, Cina memperlakukan retribusi terhadap 5.207 produk asal Amerika Serikat. Beberapa produk diantaranya adalah bubuk kakao, sayuran beku, hingga gas alam cair. Tarif retribusi yang diberlakukan sebesar 5% dan 10%. Ketegangan meningkat setelah Donald Trump menyatakan bahwa industri teknologi Amerika Serikat berada dalam kondisi darurat nasional dan memutuskan membatasi ruang gerak perusahaan teknologi raksasa Cina, yaitu Huawei dan ZTE Corp. Ia telah menandatangani surat yang menyatakan kedua perusahaan tersebut tidak dapat melakukan bisnis dengan perusahaan Amerika Serikat tanpa izin khusus. Dalam perang dagang, kedua negara telah saling menerapkan tarif hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat terhadap barang-barang satu sama lainnya. Tarif ini tidak hanya telah merugikan kedua negara, tetapi juga telah menghambat pertumbuhan ekonomi global. Di sini saya Cinta Divia akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor kritikal akibat defisit neraca perdagangan Amerika. Yang pertama, terjadinya perang tarif antar kedua negara, Amerika dan Cina. Trump yang menjuluki dirinya sebagai deterrent, Trump berjanji untuk mengurangi defisit dan menutup impor yang dinilai tak adil dan menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan bebas. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyebut kenaikan defisit perdagangan barang sebesar 12% pada Desember, berkontribusi pada defisit perdagangan barang yang secara keseluruhan pada tahun lalu mencapai 891 US dollar miliar. Defisit perdagangan meledak tahun lalu meskipun ada upaya pemerintahan Trump untuk membuat Amerika hebat lagi, dan tren itu sepertinya tidak akan membaik pada tahun 2019. Gedung Putih berpendapat bahwa mengurangi defisit perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan sesuai target sebesar 3% secara berkelanjutan. Pemerintah juga berusaha merangsang ekonomi dan paket pemotongan pajak senilai 1,5 triliun US dollar yang mendorong pengeluaran konsumen dan bisnis dan peningkatan impor barang ke rekor 2,6 triliun US dollar pada tahun 2018. Amerika Serikat tahun lalu mengenakan tarif barang senilai 250 miliar US dollar yang diimpor dari Cina. Beijing kemudian membalas dan mengenakan bea atas produk-produk Amerika senilai 110 miliar US dollar, termasuk kedelai dan komoditas lainnya. Namun Trump telah menunda tarif impor Tiongkok senilai 200 miliar US dollar karena negosiasi untuk menyelesaikan perang dagang tengah berlanjut. Para pengusaha Amerika Serikat kemungkinan menimbun impor untuk mengantisipasi bea lebih lanjut pada barang-barang Cina, yang ironisnya berkontribusi terhadap penurunan defisit perdagangan tahun lalu. Yang kedua, ada keunggulan komparatif yang dimiliki Cina. Dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina membuat neraca perdagangan Amerika Serikat dan Cina menjadi semakin lebar, dalam artian Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan yang semakin meningkat. Keunggulan komparatif yang dimiliki Cina pada rendahnya tingkat upah buruh di Cina sehingga Cina unggul dalam ekspor dan banyaknya perusahaan Amerika Serikat membangun produksi di Cina. Dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina membuat neraca perdagangan Amerika Serikat-Cina menjadi semakin lebar. Dalam artian Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan yang semakin meningkat.
Keunggulan komparatif yang dimiliki Cina pada rendahnya tingkat upah buruh di Cina sehingga Cina unggul dalam ekspor dan banyaknya perusahaan Amerika Serikat membangun produksi di Cina. Yang ketiga, ada tingginya tingkat konsumerisme di Amerika. Juga turunnya kualitas produksi dalam negeri, berkurangnya kemampuan bersaing dengan produk impor, dan kebijakan manajemen bisnis di Amerika yang keliru. Amerika merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia terbesar dengan PDB estimasi tahun 2018 sekitar 20,2 triliun dolar. Pada saat yang sama, tidak ada satu negara dunia pun yang seperti Amerika mengalami defisit neraca perdagangan sedemikian besar. Rakyat Amerika setiap tahunnya mengkonsumsi barang dan jasa impor dengan nilai sekitar 800 miliar dolar, lebih besar ketimbang ekspor negara itu. Tingginya tingkat konsumerisme di Amerika, turunnya kualitas produksi dalam negeri, berkurangnya kemampuan bersaing dalam produk impor, dan kebijakan manajemen bisnis yang keliru dituding sebagai faktor-faktor penyebab defisit tersebut. Angka defisit neraca perdagangan Amerika setiap tahun terus bertambah. Padahal, hingga setengah abad lalu, Amerika adalah negara pemberi utang dan pemilik cadangan valuta asing dan emas terbesar di dunia. Namun sekarang berubah menjadi negara dan utang paling besar. Yang keempat, ada melambatnya permintaan global dan dolar yang kuat, membuat Amerika kurang kompetitif di pasar internasional. Defisit perdagangan barang dengan Cina meningkat 11,6% ke level tinggi sepanjang masa, yaitu 419,2 miliar US dollar pada tahun 2018. Amerika Serikat yang juga menampar bea impor baja, aluminium, panel surya, dan mesin cuci, mencatat impor dari 60. Mungkin Donald Trump sekarang akan menemukan bahwa tweets dan blaster saja tidak akan secara dramatis mengecilkan defisit perdagangan. Kebijakan fiskal pemerintah telah membantu meningkatkan defisit perdagangan. Sementara ekspor barang mencapai rekor 1,7 triliun US dollar pada tahun 2018. Ekspor Amerika Serikat terus menurun dalam 3 bulan terakhir tahun ini, dibebani oleh perselisihan perdagangan Amerika Serikat-Cina, melambatnya permintaan global dan dolar yang kuat, yang membuat barang-barang buatan Amerika kurang kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azrika Alia. Berikut tindakan yang dilakukan oleh Amerika dalam menekan defisit di negaranya. Yang pertama, Amerika menambahkan tarif pengamanan atau safeguard pada impor mesin cuci dan sel surya. Meskipun sebagian besar impor ini tidak berasal dari Tiongkok, kebijakan Amerika ini memperjelas bahwa dominasi Cina dalam rantai pasokan global menjadi perhatian. Yang kedua, pemerintah Amerika menaikkan tarif baru pada barang produksi Cina yang sebelumnya belum dikenakan tarif pajak. Yang ketiga, Amerika berencana menerapkan tarif impor baja 25% dan 10% aluminium. Ini diterapkan Amerika pada seluruh negara termasuk Cina. Yang keempat, Amerika juga merilis daftar produk impor dari Cina sebagai target pendapatan tarif impor senilai 50 miliar US dollar, yang mana produk ini didominasi oleh produk-produk industri yang berteknologi tinggi. Dan yang kelima, Amerika memberlakukan tarif impor barang dari Cina senilai 34 miliar US dollar. Amerika mengusulkan tarif impor sebagai tanggapan atas praktik perdagangan tidak adil atas Cina yang terkait dengan transfer teknologi, hak kekayaan intelektual, dan inovasi. Amerika juga melaporkan Cina ke WTO dan membatasi investasi dari Cina. Strategi perang dagang yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump berhasil. Dapat dilihat bahwa Kementerian Perdagangan Amerika mengumumkan defisit barang dan jasa menyusut 1,7% pada tahun lalu menjadi 616,8 miliar US dollar. Ini merupakan penurunan pertama sejak tahun 2013. Selanjutnya, pembahasan terakhir akan dibahas oleh Nanda Nur Imania. Yang terakhir yaitu ada respon Cina terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika. Cina sebagai negara ekonomi raksasa bereaksi terhadap kebijakan tersebut. Tak mau kalah, Cina juga memberlakukan bea masuk terhadap lebih dari 128 produk Amerika Serikat. Cina menyatakan bahwa akses pasar pada perusahaan Amerika Serikat masih sangat kurang. Kegiatan transfer teknologi yang dilakukan secara paksa dan buruknya pengamanan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Adapun langkah-langkah yang diambil Cina untuk merespon perang dagang tersebut dimulai pada saat 4 Februari 2018. Cina memulai menyelidiki anti-subsidi terhadap sorghum yang diimpor dari AS. Cina memperkenalkan tarif impor barang dari AS senilai 3 US dollar miliar sebagai tanggapan atas tarif impor baja dan aluminium yang diberlakukan oleh AS sebelumnya.
Pada bulan April 2018, perang dagang masih terus berlanjut. Cina menampakkan beberapa sikap nyata untuk kembali merespon langkah dari Amerika Serikat. 2 April mulai mengenakan tarif impor senilai $3 milik produk dari Amerika Serikat termasuk buah-buahan segar, kacang-kacangan, anggur, dan daging babi. Selanjutnya, pada 5 April, Cina komplain ke WTO. Bagi WTO, ketegangan antara Cina dengan Amerika Serikat adalah momen terberat yang dialami WTO dalam 23 tahun. Selanjutnya, 17 April, Cina mengumumkan mengenakan tarif anti-dumping atas impor sorghum dari Amerika Serikat. 4 Mei 2018, Cina memprotes kasus ZTE. Kasus ZTE ini merupakan sanksi oleh Amerika Serikat pada ZTE yang membuat pemerintah Cina turun tangan. Di penghujung Mei 2018 ada berbagai kesepakatan damai dagang yang hampir dicapai. 20 Mei, Cina menawarkan untuk menghapus tarif impor pada produk pertanian Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan. Dan pada Juni 2018, Cina menawarkan pembelian barang-barang Amerika Serikat hingga senilai $25 miliar. Hingga perkembangan di tahun 2019 lebih terfokus pada upaya kedua negara untuk berunding guna menyelesaikan sengketa perdagangan. Dalam jangka panjang, langkah yang bisa digunakan Cina adalah membiarkan mata uangnya melemah, menekan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Cina dan mengubah cadangannya dari dolar ke mata uang lain, walaupun hal ini terdengar ekstrim untuk dilakukan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dalam bisnis internasional mengenai perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.